Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nela Dwi Apriani, rekan saya Intan Fatia Rahmi, dan Azari Kolila. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis plan, yaitu mengenai usaha jajanan kekinian Kordok Mozzarella. Yang akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu slide selanjutnya moderator. Oke, bahan pertama yaitu pendahuluan latar belakang dari proposal yang kami buat, yaitu berwirausaha dapat memancing daya kreativitas seseorang dalam melihat sebuah peluang usaha atau berbisnis. Peluang tersebut selalu tersedia bagi siapapun yang jeli dan cermat dalam memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Banyak pengusaha besar yang memulai yang berhasil pada masa kini, memulai usaha mereka secara kecil-kecilan pada masa lalu. Mereka bekerja dan mengembangkan perusahaan setapak demi setapak, mengenali kelemahan dan kekuatan diri sebelum melangkah memasuki dunia usaha yang slide sebelumnya moderator. Baiklah, dilanjutkan melalui usaha mereka secara kecil-kecilan pada masa lalu. Mereka bekerja dan mengembangkan perusahaan setapak demi setapak, mengenali kelemahan dan kekuatan diri sebelum melangkah memasuki dunia usaha yang lebih besar dan penuh tantangan. Zaman yang semakin canggih harus bisa dimanfaatkan dengan baik, apalagi penggunaan media elektronik saat ini semakin banyak. Para pengguna tersebut tentu sibuk dengan berbagai media, terutama media sosial, di mana media tersebut dapat digunakan menjadi sarana promosi yang efektif. Sehingga diharapkan dengan memanfaatkan teknologi saat ini dapat mempermudah siapapun dalam berwirausaha demi mewujudkan kemandirian dalam menemukan kebutuhan agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penting agar tidak ada lagi ketergantungan hidup terhadap suatu pekerjaan yang disediakan orang asing, karena kita dapat mengembangkan inovasi dalam menggapai perubahan ekonomi yang dapat memajukan taraf kepuasan. Terlebih lagi dengan adanya pangsa pasar sebagai wadah marketing yang memudahkan, pastikan, dan menguntungkan. Selanjutnya, moderator, kami akan memasarkan produk, menjual produk kami di halaman kosan kampus. Kami pada tempat yang strategis. Area itu merupakan tempat di mana orang-orang berbelanja dan para mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah tersebut, sehingga ini memungkinkan makanan yang kami jual akan dapat diterima oleh konsumen. Yang kedua, untuk belajar berwirausaha sedini mungkin. Yang ketiga, untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang keempat, untuk menambah penghasilan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Baiklah, sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zari. Kepada Zari dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu analisis produk. Yang pertama, ringkasan produk. Nama usahanya yaitu Kondok Mozzarella, bidang usahanya dagang, jumlah tenaga kerja yaitu 3 orang. Target penjualan ada 50 porsi per hari, kebutuhan dana yaitu Rp292.000 per hari. Rencana penggunaan dana yaitu untuk mengembangkan usaha tersebut. Pemasarannya, produk yang dipasarkan adalah Kondok Mozzarella, sasaran konsumennya itu anak muda hingga dewasa, wilayah pemasaran seluruh wilayah Padang, khususnya Jalan Gajah. Penetapan harga jual Rp10.000 per porsi, strategi pemasarannya, layanan pesan antar online dan langsung. Selanjutnya produksi, kapasitas produksi yaitu 1.500 porsi per bulan. Ketersediaan bahan baku. Bahan baku banyak tersedia karena di sekitar lokasi terdapat pasar atau swalayan yang menjual bahan baku produksi tersebut. Fasilitas produksi itu bangunan untuk usaha dan peralatan lain. Dampak lingkungan, tidak memberikan dampak lingkungan yang buruk terhadap lingkungan karena tidak menghasilkan limbah atau zat yang berbahaya.
Yang B, keunggulan produk di pasaran. Yang pertama, banyak peminatnya. Yang kedua, harga produk ekonomis dan higienis. Dan yang ketiga, inovasi rasa yang berbeda dengan produk lainnya. C, keterkaitan dengan produk lain. Perolehan bahan kondok mozzarella sangat mudah didapat karena banyak penjual di pasar atau swalayan yang menjual tepung terigu, susu cair, telur ayam, baking powder, garam, gula pasir, tepung roti, saus sambal, saus tomat, dan mayonnaise. Hal tersebut berdasarkan lokasinya dekat dengan tempat produksi tempat usaha. Harganya pun relatif murah, sehingga ketersediaan bahan baku yang memadai dapat menjamin kelangsungan usaha pembuatan kondok mozzarella. Nah, bab ketiga ada analisis pasar. Bab 3 itu ada analisis pasar. Yang A, profil konsumen potensial. Masyarakat Padang pada umumnya menyukai makanan dengan rasa creamy. Banyaknya inovasi terhadap kondok membuat jajanan ini banyak dilirik untuk dijadikan bisnis. Target konsumen dari kondok mozzarella ini adalah anak muda atau remaja. Namun bukan berarti kondok mozzarella ini tidak cocok dikonsumsi oleh orang dewasa. Harapannya dengan memberi nama kondok mozzarella ini dapat menarik perhatian konsumen untuk membelinya. Yang B, potensi dan segmentasi pasar. Melihat peluang pasar, saat ini masih sedikit usaha yang memproduksi kondok mozzarella. Selain itu, masyarakat juga belum banyak yang mengenali produk kondok mozzarella, sehingga membuat peluang usaha ini dapat berkembang pesat. Yang C, maksud saya pesaing dan peluang pasar. Melihat situasi tempat yang akan dimasuki karena melihat budaya masyarakat yang konsumtif dan juga mudah tertarik dengan inovasi baru. Daya beli produk ini cukup bervariasi dan dapat dikonsumsi oleh semua golongan, karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi. D. Media promosi. Metode pemasaran cemilan kekinian kondok mozzarella adalah dengan menyebarkan foto produk pada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selain itu juga dapat disebarkan dari mulut ke mulut agar orang-orang tahu mengenai kondok mozzarella ini. Yang E, target atau rencana penjualan. Sasaran pasar produk kondok mozzarella ini utamanya yaitu mahasiswa dan masyarakat Jalan Gajah dan sekitarnya. Yang F, strategi pemasaran. Yang pertama, strategi promosi, itu dengan memberikan diskon 10% bagi pembeli pertama setiap hari. Dan yang kedua, pengumpulan kupon belanja untuk mendapatkan potongan harga. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang kami hasilkan adalah produk buatan kami sendiri dengan kualitas bahan yang berkualitas dan kemasan yang menarik. Yang kedua, promosi. Melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini terbilang sangat mudah penyebarannya, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak sehingga secara tidak langsung mahasiswa dan masyarakat akan merasa penasaran dan merasa ingin tahu. Yang ketiga, place. Tempat pemasaran produk kami berlokasi di Jalan Gajah 6, Air Tawar Barat, Padang Utara, yang melakukan penjualan dengan harga yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan tidak mengurangi kualitas isi produk. Yang G, rencana pengembangan usaha. Yang pertama, melakukan pembaruan variasi topik pada produk dengan kualitas yang semakin meningkat, sehingga menambah minat konsumen. Yang B, membuka cabang usaha di luar daerah Jalan Gajah, seperti contohnya di Jalan Cendrawasih, sehingga produksi dan keuntungannya pun meningkat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Terima kasih moderator. Slide selanjutnya moderator. Oke. Bab 4, analisis keuangan. Pada bab ini, kami menampilkan rancangan anggaran biaya kebutuhan bahan baku di antara lain seperti corn meal,
jumlah yaitu 0,5 kg dengan harga 44.000, keju mozzarella dengan jumlah 1 kilo dengan harga Rp120.000. Dan selanjutnya itu tepung terigu 1 kg dengan harga Rp12.000. Selanjutnya baking powder 40 gram dengan harga Rp5.000. Selanjutnya yaitu gula pasir 0,5 gram yaitu Rp7.000. Garam 250 gram Rp4.000. Lada 100 gram dengan harga Rp10.000. Telur 10 butir dengan harga Rp15.000. Susu cair 1 liter dengan harga Rp17.000, minyak goreng 1 liter dengan harga Rp20.000, tepung roti 200 gram dengan harga Rp26.000, tusuk sate dengan harga Rp12.000, dan dengan total harga seluruhnya yaitu Rp292.000. Selanjutnya, moderator. Nah, selanjutnya yaitu biaya kondom mozzarella per unit, yaitu biaya bahan baku per 50 unit, yaitu Rp295.000 per 50 unit. Dengan total 5.840 jumlah pendapatan per hari, yaitu dengan harga jual 10.000 dengan penjualan 50 unit, jumlah yaitu Rp500.000. Keuntungan per hari yaitu dengan memakai rumus yaitu laba kotor dikurang biaya operasional, yaitu Rp500.000 dikurang Rp292.000. Selanjutnya moderator. Nah, presentasi keuangan per hari yaitu memakai rumus laba bersih per biaya operasional dikali 100, yaitu laba bersih tadi Rp208.000 per Rp292.000 dikali 100 mendapat presentasi yaitu 71,23%. Nah, kebutuhan investasi. Usaha kondok mozzarella merupakan usaha baru dan tidak memiliki induk usaha sebelumnya. Oleh karena itu, tidak butuh investasi yang digunakan pada usaha ini, melainkan hanya dari tabungan pemilik usaha. Selanjutnya, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu mengenai bab 5 penutup. Kesimpulan, setelah melalui pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha kondok mozzarella ini sudah layak dijalankan. Dalam cara menjalankannya pun terlihat tidak terlalu sulit, sehingga proses penjualannya pun tidak terlalu memakan waktu yang terlalu banyak. Setelah itu, modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha kondok mozzarella ini pun tidak terlalu banyak, sehingga tidak akan terlalu menyulitkan kegiatan belajar siswa. Waktu pelaksanaannya pun dilakukan setelah perkuliahan. Baiklah, hanya itu presentasi kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.